Dalam kurun waktu yang singkat, Polda Jawa Tengah dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu dari Malaysia dengan tujuan Madura. Seperti apa kisah di balik pengungkapan itu? Bersama saya Ahmad Taufik dalam program Jateng Pos TV, kita akan membahasnya lebih lanjut. Mari. Beberapa bulan yang lalu, Polda Jawa Tengah dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan internasional dari Malaysia. Ada 4 kasus dalam hal ini, semuanya dari Malaysia dan semuanya empatnya dari dengan tujuan Madura. Tentu kasus ini membuat orang bertanya-tanya, kenapa tujuannya semua Madura dan semuanya dari Malaysia juga. Ada beberapa tersangka dalam kasus ini yang melibatkan seorang petani, diantaranya ibu rumah tangga dan juga emak-emak penjual ikan. Nah, untuk mencari tahu cerita di balik itu semua, pada siang hari ini saya sudah bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Lutfi Martadian SIK SMA. Selamat siang Bapak Direktur. Selamat siang Mas Taufik, salam sehat, salam tangguh. Siapa? Generasi bebas narkoba. Ya. Bapak Direktur, bisa dijelaskan cerita di balik pengungkapan kasus penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia itu? Kan ada 4 kasus ya, 4 kasus semuanya dari Malaysia dan tujuannya Madura semua. Dan itu dalam waktu yang berdekatan, jumlah barang buktinya juga cukup banyak. Kira-kira bisa diceritakan Pak Dir? Baik Mas Taufik, jadi saya perlu menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia saat ini darurat narkoba. Kita pahami dan kita akui memang benar. Dulu Indonesia hanya sebagai daerah lintasan atau daerah transit. Bahkan sekarang beberapa pengungkapan ditemukan bahwa Indonesia merupakan daerah produsen. Apakah itu metamfetamin atau kita kenal dengan sabu, kemudian ekstasi dan sebagainya. Sebagai bagian daripada jenis-jenis narkotika. Perlu kita pahami bahwa Indonesia pada tahun 2019-2020 tingkat prevalensinya itu bisa dikatakan 1,8% dari total sekitar kurang lebih 2 jutaan ya, kurang lebih 2 jutaan. Nah, bagaimana dengan di Jawa Tengah? Jawa Tengah berdasarkan data dari BNN dan LIPI, prevalensi di Provinsi Jawa Tengah ini ada 1,3%. Artinya jumlah yang populasi yang penyalahguna atau pecandu narkoba atau terkait dengan masalah narkotika ini kurang lebih sekitar 200 ribuan. 200 ribu penduduk ya, itu berdasarkan data dari BNN dan dari LIPI, sehingga kita bisa mengatakan prevalensi kita 1,3. Memang secara dunia, angka di dunia ini secara global hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia, kurang lebih 275 juta. Itu seluruh dunia? Iya, seluruh dunia. Nah, kita di Indonesia sendiri 1,8% prevalensi. Di Jawa Tengah 1,3. Ini sebagai suatu data, artinya bahwa kita perlu adanya penanggulangan secara komprehensif. Artinya tidak bisa kita bertindak secara skeptis atau sendiri-sendiri. Ini harus satu visi sama-sama dengan pemerintah daerah, stakeholder maupun aparat penegak hukum, apakah itu dari kepolisian atau dari BNN, kita sama-sama bekerja bersama-sama untuk menanggulangi, bahkan dengan cara edukasi ataupun dengan cara-cara pemberantasan dengan strong hand atau litigasi approach, pendekatan litigasi atau pendekatan hukum. Samping itu ada pendekatan medical approach atau pendekatan kesehatan bagi para pecandu atau penyalahguna. Terkait dengan tadi Mas Taufik sampaikan bahwa beberapa bulan terakhir ini di saat pandemi, kenapa
bukannya semua lockdown atau semua dibatasi aktivitas masyarakat, tapi kok narkoba tetap ada. Modus yang mereka lakukan adalah dengan cara pengiriman, artinya sudah tidak face to face lagi, tidak ketemu dengan fisik orang dengan orang, tapi mereka mengirimkan barang. Nah kebetulan barang tersebut asalnya dari Malaysia. Mereka para mafia atau kartel narkoba, kalau kita bisa katakan seperti ini, karena narkoba adalah jaringan kejahatan lintas negara dan extraordinary crime. Yang dari Malaysia ini mereka memanfaatkan TKI atau pekerja-pekerja kita yang berada di Malaysia untuk kembali pulang dan memanfaatkan membawa barang-barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia dengan cara yang tadi disampaikan berdasarkan informasi melalui jasa pengiriman, pengiriman laut. Barang-barang dari TK tersebut dikirim, kemudian disisipkanlah di situ. Apakah dengan botol aqua di dalamnya sudah dikemas, kemudian dengan kipas angin yang sudah dimodifikasi dan sebagainya, kemudian ditutup dengan berbagai bahan-bahan yang memang akan lolos di dalam X-ray itu. Ya seperti itu mereka lakukan. Tapi semua itu memang dari TKI semua? Semua barang itu dari TKI. Kita dapatkan informasi dari Bea Cukai dan jasa pengiriman tersebut mengatakan bahwa asal pengiriman tersebut sesuai dengan nama, statusnya, pekerjaannya adalah TKI atau tenaga kerja yang bekerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Tapi apa memang artinya barang dari Malaysia ini khususnya dari TKI menjadi perhatian? Ya, memang menjadi perhatian beberapa saat ini terkait dengan maraknya barang-barang yang masuk dari luar melalui jalur di wilayah Indonesia, apakah wilayah perairan atau melalui menggunakan jasa pengiriman lewat pengiriman alat kargo. Dari kerjasama kami dengan Bea Cukai, karena kebetulan memang kami intens melakukan koordinasi khususnya yang di Tanjung Mas untuk lebih memperketat pengiriman barang yang berasal dari Malaysia. Walaupun barang-barang yang dikirim dari luar negeri itu banyak, bukan hanya dari Malaysia saja, dari Timur Tengah, dari Arab, dari daerah-daerah lain. Tetapi kita fokus ke Malaysia karena beberapa informasi yang kita dapatkan cukup marak barang yang dikirim melalui Malaysia ke Indonesia. Tapi kenapa yang 4 ini bisa ketahuan, Pak? Apa tindakan yang dilakukan? Terus terang ini merupakan salah satu kejelian daripada petugas di lapangan. Dalam hal ini yang di awal atau di leading sector atau yang di depan ini ada dari Bea Cukai. Beberapa kali memang diakui oleh petugas lapangan Bea Cukai barang yang masuk kemudian mereka lakukan X-ray. Kemudian melakukan bukan hanya di X-ray saja, bahkan dengan menggunakan anjing pelacak saja, ini anjing pelacak tidak bisa mengendus adanya barang narkotika di dalamnya, harus berulang-ulang. Kemudian dari X-ray tersebut ada beberapa yang dicurigai seperti ada benda yang dicurigai. Akhirnya sepakat untuk dilakukan pendalaman, dibuka dan kemudian dilihat. Ternyata memang benar ada diduga narkotika, dibuktikan dengan hasil uji lab yang ada di situ. Sehingga kami dari Polda kemudian bersama-sama dengan Bea Cukai untuk melakukan tindak lanjut dari penemuan tersebut. Nah, tindak lanjut ini kita lakukan dengan penyelidikan berupa control delivery atau pengawasan yang diperketat. Barang tersebut kita kirim sesuai dengan alamat kirim. Sampai dengan di tempat tujuan. Tujuannya kebetulan 4 ini di Jawa Timur, tepatnya di daerah Madura. Kenapa itu semuanya Madura, Pak? Nah, mungkin jaringan yang sudah bekerja sama narkoba ini bukan jaringan yang ada di Madura, ya, karena empat lokasi semuanya di Madura walaupun dari tempat yang berbeda, dari tempat tersebut berbeda. Ada yang di Sampang. Ya, ada yang di Bangkalan, kemudian yang terakhir itu di Sumeneb. Di Sumeneb ini kota-kota yang sangat berbeda di Madura. Tapi apakah itu dari satu orang TKI atau berbeda? Beda TKI. Kemudian saya bisa simpulkan atau bisa analisa juga dari jaringan yang berbeda, karena tempat penerimaan atau daerah tujuan mereka pun juga berbeda-beda, tidak satu tempat di tempat yang sama.
Seperti itu, Mas Taufik. Tapi ada upaya nggak untuk menindak si pengirim barang tersebut? Kita hanya bisa memberikan informasi melalui jalur P2P, police to police. Artinya kita melaporkan informasi kepada satuan atas kita bahwa kita telah melakukan penangkapan supaya bisa dilakukan pendalaman. Kemudian dari pihak Bea Cukai pun juga bekerja sama dengan pihak Bea Cukai di Malaysia untuk bisa mendalami seperti itu. Karena memang secara locus delicti ini masuk dalam wilayah atau wilayah yurisdiksi negara lain, negara luar. Kita tidak bisa melakukan langkah-langkah upaya paksa penyelidikan maupun penyidikan di sana. Kecuali kalau memang ada keterkaitan perkara yang kita ungkap, kemudian terkait dengannya di Malaysia, kita berkoordinasi tentunya dengan pihak negara Malaysia. Yang menjadi tanda besar kan di sini ada pelakunya, ada petani, terus ada juga ibu rumah tangga dan juga mama penjual ikan. Nah, kira-kira dari pengakuan tersangka ini memang akan dijual sendiri atau akan ada orang ngambil lagi? Kalau saya lihat ini ada kesamaan modus operandi dari mereka menggunakan, menyisipkan, menyamarkan kepada pekerja TKI yang ada di Malaysia untuk kembali. Kemudian mereka bekerja sama dengan teman sejawat atau rekanan, sama-sama bahkan yang mereka kenal di situ, apakah satu daerah atau satu kampung dengan si pengirim ini untuk mengambil barang tersebut. Jadi memang mereka kebanyakan statusnya adalah suruhan karena alamat yang dikirim pun kebanyakan ada alamat yang fiktif atau ada alamat yang dipalsukan atau disamarkan lah bahasa seperti itu. Sehingga untuk mengambil barang tersebut pihak jasa pengiriman ini terkadang mereka berkomunikasi dengan pihak pengirim, kemudian dengan pihak penerima yang mungkin sudah mereka standby di Madura. Semuanya tidak mau menerima di tempat tujuan. Karena apa? Karena yaitu kekhawatiran mereka untuk ketangkap. Sehingga mereka biasa mengulur waktu atau mencari lokasi-lokasi lain di luar untuk mengambil barang tersebut. Dan modusnya begitu mereka udah oke, transaksi udah oke, ekspedisi memperlihatkan mungkin KTP atau identitas, kemudian ya mereka bisa memberikan uang lebih kepada pihak itu untuk mengambil karena dia mau melakukan di luar daripada alamat tersebut. Tetapi semua itu adalah hasil penyelidikan kita untuk melakukan control delivery. Kita bekerja sama dengan jasa pengiriman, bahkan kita pun ikut di dalam situ, sehingga kemanapun barang tersebut akan diterima atau akan diberikan, ya kita udah siap dengan melakukan. Tapi dari semua empat-empatnya itu memang tidak sesuai dengan alamat awal. Tidak sesuai dengan alamat awal sesuai, tetapi hanya secara umum aja di dekat sekitar daerah agennya jasa pengiriman tersebut, tempat agen jasa pengiriman, karena kan jasa pengiriman yang dari Malaysia juga mempunyai agen-agen yang ada di Indonesia, agen di Semarang, kemudian Semarang juga nanti akan bekerjasama dengan agen yang ada di Jawa Timur, khususnya di daerah Madura, seperti itu. Tapi dari pengakuan tersangka ini memang akan dijual sendiri? Karena status mereka kebanyakan adalah pihak suruhan, ya, mungkin mereka mengakui bahwa ini ada suruhan. Tapi kita harus bisa membuktikan bahwa barang tersebut benar milik yang bersangkutan. Ini kan tentu harus ada pendalaman lebih lanjut, ya kan? Karena semua kan serba disamarkan, semua serba dihilangkan jejak-jejaknya, sehingga apa yang disampaikan oleh para tersangka yang kita tangkap ini selalu mereka mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang titipan atau barang suruhan seperti itu. Tapi saya meyakini bahwa barang tersebut akan diedarkan di wilayah setempat berdasarkan dari data atau profiling wilayah yang kita datangi. Kita bekerja sama dengan pihak Polda Jawa Timur dan juga Polda, khususnya di Polres, di tempat di mana TKP akan kita lakukan penangkapan. Mereka menyatakan bahwa beberapa daerah yang akan dijadikan tempat untuk pengiriman barang tersebut tuh bisa dikatakan termasuk yang terorganisir oleh jaringan narkoba, sehingga mereka dilindungi. Bahkan kalau kita tidak siap dengan melihat lingkungan di sana,
kita menangkap, kemudian kita lakukan penggeledahan, bisa-bisa kita yang diserang balik oleh masyarakat di sana. Jadi seperti itu kira-kira. Ini di daerah yang sudah memang benar-benar sudah dikondisikan oleh mereka. Daerah hitam dan semua sudah udah terorganisasi semua ya. Itu beliau dikatakan itu daerah-daerah hitam, daerah yang rawan, daerah yang rawan terhadap narkoba. Sehingga artinya dulu kalau tidak salah Pak Direktur pernah di Pontianak. Di Pontianak itu kan ada satu daerah juga ya Pak Direktur? Ada, namanya Kampung Beting. Nah, Kampung Beting, seperti itu? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kemudian kita personil kita sedikit, kita yang akan dikerjain oleh mereka, bahkan kita bisa dilakukan aniaya dan sebagainya. Harus siap tempur, berarti masuk siap situ tempur aja. Dengan kekuatan yang cukup maksimal, kemudian hasil intelijen informasi yang kita dapatkan, berapa orang di sana, kita harus bisa memprediksi. Jadi pantas sekali kalau jumlahnya itu memang cukup besar Pak Dir ya? Ya, kalau saya katakan cukup besar, tetapi saya melihat barang-barang yang masuk ke Indonesia ini mungkin dipecah sama jaringan-jaringan tersebut. Mereka berusaha untuk mengirim paket tersebut dalam jumlah-jumlah yang tidak sekaligus lebih kecil lagi ya. Ya, contohnya misalnya 1 kilo atau yang setengah kilo, ada 400 gram gitu. Yang dilakukan oleh kepolisian ini juga sama halnya dari Bea Cukai menyerahkan juga ada beberapa case ke pihak BNNP seperti itu. Artinya semua tujuan kenapa kemana ke Tanjung Emas, ke Semarang. Ini yang menjadi yang menjadi suatu perhatian bahwa mungkin salah satu tujuan yang cukup relatif bagi para pelaku ini cukup relatif aman ya mungkin melalui jalur Semarang. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Karena di situ dari beberapa negara banyak juga ngumpul dari di Semarang ya. Kemudian kami dapat informasi dari pihak Bea Cukai Jawa Tengah. Kebetulan yang di Jawa Timur ini tempat pengiriman ataupun alat untuk melakukan pengecekan atau X-ray barang-barang dari luar negeri mengalami kendala kerusakan. Ada beberapa mesin yang mereka kerusakan sehingga mereka tidak mampu untuk menampung barang-barang yang masuk dari Malaysia ke Indonesia. Akhirnya dipecah ke salah satunya ke Semarang di sini. Nah di Semarang ini kita lebih getol. Kalau ini adalah barang limpahan dari Bea Cukai di Jawa Timur ke Jawa Tengah, maka lebih difokuskan. Jadi artinya ini bisa saja memang mereka membagi ya, mungkin bisa di Tanjung Priok, Tanjung Emas, terus Tanjung Perak juga kemungkinan ya melalui jalur laut. Mereka bagi-bagi semua gitu ya. Mungkin membagi seperti itu. Artinya yang selama mereka mengirim melalui jalur di Tanjung Emas berhasil kita putus dan kita ungkap. Dan bisa jadi yang di Tanjung Perak pun bisa jadi lolos gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan lolos ya, tetapi yang jelas upaya mereka secara masif melalui jalur pengiriman ini dengan menggunakan menggunakan alat TKI ya sebagai salah satu media mereka untuk masuk. Pak Direktur kan di sini baru 4 bulan Pak Direktur ya. Tentu ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Ada berapa jumlah barang bukti dari 4 kasus itu Pak Dir? Jumlahnya kurang lebih kalau saya kalkulasikan ya dari 4 TKP kurang lebih 1.800 gram. 1.800 ya hampir mendekat 1,8 kilo ya kurang lebih. Berapa banyak dari 1,8 kilo ini berapa jiwa yang dapat diselamatkan dari narkoba ini? Kalau kita bisa menghitung 1 gram itu bisa digunakan oleh 5 orang. 1 gram 5 orang? Bisa untuk 5 orang, berarti kalau sekitar 1.500 kurang lebih 9.000 orang yang bisa kita selamatkan dari peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia. 9.000 orang yang dapat terselamatkan. Jumlah yang sangat banyak sekali Pak Dir. Ya, Indonesia saat ini akan menjadi bonus demografi ya, bonus demografi ya. Artinya angka-angka jumlah yang sangat produktif untuk aset bangsa dan negara tentunya. Nah, kalau misalnya ini udah dihajar ke generasi muda, orang-orang atau generasi pemuda yang memiliki produktivitas kinerja yang sangat bagus, dia hajar dengan masalah narkoba, tentunya akan membuat Indonesia menjadi kalang kabut. Ya. Artinya aset-aset bangsa ini di era bonus demografi ini akan
akan habis gitu, akan menjadi negara yang kerdil kalau menurut saya seperti itu karena pengaruh narkoba. Itu resiko dari narkoba. Kalau berbicara tentang kandungan zat, sebenarnya dalam 1 gram sabu ini mengandung zat apa saja, Pak Dir? Kalau yang kita tangkap ini kan sabu. Kalau secara kimia bisa dikatakan ini kandungannya metamfetamin. Ada beberapa kandungan, tapi bisa kita kenal metamfetamin sebagai salah satu jenis narkotika. Metamfetamin ini memiliki efek stimulan, artinya ketergantungan ya, bagi yang menggunakan, bagi yang memakai. Kemudian salah satu daripada efek stimulan ini juga bisa membuat orang menekan kepada sistem saraf seseorang, sehingga orang tersebut pada saat menggunakan dia merasa happy, merasa senang, lebih berenergi lah kira-kira menurut para pengguna ini. Kemudian dikatakan bahwa ini lebih fokus berkonsentrasi dan merasa tidak perlu makan apalagi tidur. Jadi mereka betul-betul digenjot sarafnya itu untuk selalu bekerja. Nah, tetapi pada kenyataannya seperti apa? Kenyataannya ya kalau barang tersebut jelas secara ilmu kesehatan itu tidak bagus bagi manusia gitu. Sehingga pada saat makanya sifatnya adalah stimulan ketergantungan. Apabila tidak menggunakan, dia akan drop dan dia akan merasa lemas, merasa kesakitan. Bahkan kalau kita melihat mereka menyerang karena masuk dari mulut, mereka menyerang semua yang ada dalam mulut kita seperti gigi, ada kerusakan gigi, kemudian sakit kepala, tremor, penglihatan agak kabur, ya, adanya sembelit dan pusing. Itu gejala-gejala kalau mereka sudah melakukan kecanduan terhadap. Apalagi itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Waktu yang cukup panjang. Untuk pembelajaran, Pak Direktur, beberapa hukuman minimal dan maksimal dari pelaku. Yang pertama, kan ada kurir ya, kurir, pengedar dan juga ada bandar, kemudian ada pengendali, ada bandar, kemudian ada kurir, ya. Itu sebagai salah satu peran daripada masing-masing, bahkan sampai di tingkat pengguna atau pecandu atau penyalahguna, seperti itu yang paling akhir seperti itu. Pemerintah hadir pada saat di mana seseorang kecanduan atau dia menyalahgunakan narkoba. Hadir bagaimana? Hadir dalam bentuk apa? Hadir dalam bentuk melakukan proses rehabilitasi atau penyembuhan. Apakah itu bisa dilakukan penyembuhan secara medis atau penyembuhan secara sosial. Ini dilakukan mekanisme melalui TAT, Tes Asesmen Terpadu, di mana BNN sebagai leading sector. BNN nanti akan membentuk tim, di mana tim tersebut ada dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kedokteran, kemudian dari ahli psikologi. Ya, mereka akan melakukan asesmen terhadap seseorang yang kita anggap dia sebagai pecandu atau penyalahguna. Sampai sejauh mana tingkat kecanduannya, nanti akan dilakukan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi. Itu bagi pecandu atau penyalahguna. Tetapi apabila yang bersangkutan masuk dalam jaringan, apakah dia berperan juga sebagai kurir atau sebagai bandar, ya, artinya terlibat dalam jaringan, maka rehabilitasi tersebut tidak akan diberikan. Artinya melalui proses litigasi atau pendekatan masuk hukum pidana, ya? Sampai masuk ke pidana, diproses melalui hukum penjara seperti itu. Berapa minimal hukuman untuk? Nah, yang negara berusaha beberapa kali melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika, karena narkotika memang sangat membahayakan sekali kalau kita negara tidak hadir untuk memberantas. Di dalam undang-undang narkotika, pidana yang paling berat adalah pidana mati. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu kita lihat seperti Freddy Budiman dan sebagainya, itu kan dilakukan itu dengan barang bukti yang cukup banyak dan sudah berulang-ulang melakukan kegiatan aktivitas dalam jaringan narkoba. Kemudian ada pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat ada 6 tahun, ada juga yang 4 tahun, kemudian paling lama 20 tahun dengan denda maksimum ditambah dengan sepertiga sesuai dengan bunyi di pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman 6 tahun ini minimal berapa
jumlah barang bukti yang di atas 5 gram itu sudah dikatakan maksimal bisa hukuman penjara seumur hidup, kemudian paling singkat pidana 6 tahun. Di atas 5 gram? Iya, di atas 5 gram. Itu bunyinya undang-undang seperti itu. 5 gram ke atas itu sudah seumur hidup ya? Ya, artinya tergantung kalau memang dia berulang-ulang, dia sudah menjadi suatu mata pencaharian dan berulang-ulang atau dikatakan residivis, bisa saja hakim memutuskan penjara seumur hidup. Nah, atau di situ dikatakan minimal 6 tahun. Tetapi semua peradilan putusan tergantung daripada hakim. Hakim punya pertimbangan normatif secara konstitusional, secara konstitusi, berdasarkan materi atau berdasarkan materi hukum, kemudian juga berdasarkan keyakinan sendiri. Ya, kalau memang hakim merasa yakin ini dia harus hukuman berat, ya dia akan memutuskan dengan berdasarkan hati nurani dan keyakinan hakim sendiri. Itu ada 2 putusan. Cukup mencengangkan juga, artinya di atas 5 gram ini sudah bisa dipidanakan 20 tahun penjara. Jumlah yang sedikit, tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Alasan ekonomi bukan sebuah alasan untuk memperjualbelikan atau menyalahgunakan narkotika. Masih banyak cara lain untuk mencari kehidupan. Mungkin sekarang lolos, besok lolos, lusa lolos. Suatu saat pasti akan kena. Nah, beberapa waktu lalu di luar Polda Jawa Tengah, di luar Jawa ada 11 oknum polisi yang menyalahgunakan barang bukti sabu-sabu. Yang bersangkutan menjual kembali sabu-sabu tersebut. Nah, kira-kira bagaimana di Polda Jawa Tengah sendiri dengan barang-barang bukti yang ada dikemanakan, Pak Direktur? Semua ada SOP-nya, ada aturan yang mengatur terkait dengan penyitaan barang bukti. Dalam proses penggeledahan dan penyitaan itu wajib disaksikan oleh warga setempat atau lingkungan, apakah itu dengan PRT atau satpam atau karyawan di dalam di lingkungan. Artinya di luar dari petugas ya? Di luar dari petugas. Itu wajib hukumnya. Itu wajib hukumnya untuk menghindari abuse of power atau kesenang-wenangan. Kemudian juga menghindari adanya rekayasa terhadap kasus penangkapan tersebut. Dan setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penyitaan, kemudian dibuat surat tanda terima dan didokumentasikan. Itu sebagai salah satu kita untuk waskat supaya barang tersebut tidak beredar. Setelah barang bukti tersebut disikat, disegel, kemudian kita simpan di tempat yang dinamakan yang dikelola oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, sehingga barang tersebut betul-betul aman. Jadi bukan di Direktorat Narkoba yang bersangkutan, bukan, ya? Tidak. Yang bersangkutan kalau memang dibuat dibawa oleh anggota yang bersangkutan, ya tentunya akan sangat rentan sekali beresiko, ya? Beresiko. Artinya tersangka dan barang bukti ada di Direktorat Tahti, ya? Dikelola oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Dan itu pun sudah dilakukan segel, penyitaan, dan didokumentasikan, sehingga barang tersebut tidak mungkin beredar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung. Lalu bagaimana prosedur setelah selesainya proses penyelidikan hingga mungkin sudah naik ke pengadilan? Kasus ini sudah dinaikkan ke pengadilan, barang bukti itu? Barang bukti, jadi mekanisme proses penyidikan dari mulai kita mendapatkan informasi, kemudian kita melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, melakukan upaya penangkapan, tertangkap tangan tentunya, penangkapan maupun pengembangan, kemudian kita lakukan proses penyidikan. Kita melengkapi pemberkasan dengan 2 alat bukti yang cukup, kemudian perkara berkas kita kirimkan ke kejaksaan. Setelah dikirim ke kejaksaan, kemudian jaksa mengatakan bahwa berkas tersebut sudah lengkap, dikembalikan dengan surat namanya istilahnya P21. Setelah itu baru kewajiban daripada penyidik untuk menyerahkan tahap 2, istilahnya tahap 2, yaitu tersangka dan barang bukti, termasuk berkas perkara. Setelah itu baru kita kirimkan ke kejaksaan. Apakah sampai di situ tanggung jawab penyidik Polri? Kalau untuk tanggung jawab penyidikan
ya sampai dengan diserahkan kepada kejaksaan. Tetapi tanggung jawab daripada seorang penyidik itu bisa memonitor sampai sejauh mana proses peradilan yang ada di pengadilan. Kemudian nanti sampai dengan dilakukan putusan eksekusi vonis hakim, dia akan dilakukan penempatan di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan tersebut nanti kita akan, begitu dia sudah keluar, tentu dari pihak lembaga pemasyarakatan akan menyampaikan kepada polisian bahwa yang bersangkutan sudah keluar, agar diawasi, dipantau, dimonitor supaya dia tidak mengulangi perbuatan yang lain. Nah, yang menjadi beberapa case yang kita dapatkan, memang beberapa orang yang udah ditangkap diproses melalui proses peradilan, kemudian keluar, dia akan mengulangi terus seperti itu. Kenapa, Pak? Nah, ini yang menjadi suatu hal yang kita harus kita sikapi. Kita harus bisa memutus mata rantai, artinya peran daripada masing-masing. Jangan bandar kemudian disatukan dengan para pengguna atau penyalahguna. Ini akan mengkhawatirkan. Karena apa? Karena mereka bisa berinteraksi, berkomunikasi, bisa belajar tentang narkoba. Kemudian mereka bisa menambah jaringan untuk nanti networking dia. Melakukan peredaran narkoba lewat tangan orang lain seperti itu. Karena mungkin merasa dia sudah pintar. Karena dia sudah pintar, dia memiliki jaringan. Kemudian yang awalnya dia memang direhabilitasi harusnya sembuh, ya. Dia bergaul dengan dunia narkotika, dengan bandar dan sebagainya, keluar dia akan bukan hanya sebagai pecandu atau penyalahguna, bisa saja dia naik jadi pemain ya. Bahkan bisa jadi bandar besar seperti itu. Artinya ketika sudah terlibat dengan penyalahgunaan narkotika ini susah keluar ya? Susah keluar. Kalau pecandu penyalahguna kita wajib untuk merehabilitasi, ada aturannya. Jadi kalau memang dia masuk dalam jaringan, segera kita lakukan proses penyidikan, bahkan kita lakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang, yaitu untuk menyita semua aset-aset yang ada kaitan dengan masalah narkoba. Bahasanya apa? Kalau bandar kita miskinkan, karena kalau bandar sudah miskin, dia sudah tidak punya modal dan dia sudah tidak bisa membeli lagi untuk membeli aktivitas lagi seperti itu. Tapi apakah barang bukti selamanya akan ada di Direktorat Tahti? Barang bukti secara peraturan Kapolri maupun SOP itu begitu kita sudah dilakukan penyitaan, kita titipkan di tempat barang bukti. Barang bukti tersebut kalau sudah barang bukti tersebut dalam cukup besar, segera apabila sudah ada penetapan dari kejaksaan, kita segera harus musnahkan. Ya, musnahkan. Nah, bagaimana cara musnahkannya? Dengan dasar surat dari pihak kejaksaan, kemudian kita mengundang dari kejaksaan, dari pengadilan, kemudian dari pihak tersangka, kemudian pihak kuasa hukumnya, ya, kemudian kita sama-sama menghancurkan barang tersebut. Ya, tentunya dilakukan uji dulu, benar tidak barang narkoba, jangan sampai dicampur, jangan sampai dipalsukan. Nah, benar dari pihak puslapor atau dari pihak dokes, kemudian SAR bersama-sama kita musnahkan dan kita hancurkan barang tersebut. Kemudian langkah apa yang diambil Bapak Direktur memastikan bahwa anggotanya bersih dari penyalahgunaan narkoba? Jangan sampai petugas juga ternyata ada oknum-oknum yang terlibat sebagai pemakai. Yang jelas kita melakukan pengawasan melekat, atasan sama bawahan. Kemudian kita melakukan APP, selalu melakukan mengingatkan kepada anggota pada saat-saat apel pagi atau pada saat kegiatan ANEF, atau ada setiap waktu ada kesempatan kami lakukan untuk mengingatkan kepada anggota. Yang kedua, kita melaksanakan kegiatan cek urin. Cek urin ini sifatnya random acak ya. Acak ya. Diacak gitu waktunya supaya tidak bisa kebaca oleh anggota kalau memang dia ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang ketiga, kita memberikan reward and punishment. Kalau berhasil dalam pengungkapan, kita
berikan penghargaan, apakah dalam bentuk piagam penghargaan atau mungkin ada hal-hal lain yang kita berikan kepada anggota. Kalau memang dia salah, ya kita lakukan penindakan. Hukum di kepolisian ini ada 3, ada hukum internal, baik itu disiplin, kode etik, maupun dengan melakukan proses pidana seperti itu. Tapi selama Bapak Direktur menjabat di sini, apakah ada anggota yang terlibat? Selama saya di Jawa Tengah kurang lebih 4 bulan, alhamdulillah tidak ada yang terlibat masalah narkoba. Apakah dia sebagai pemakai atau memang terlibat dalam jaringan narkoba. Ya. Oke. Terakhir, kalimat singkat untuk menggambarkan tentang narkotika. Selain itu, himbauan Bapak Direktur bagi masyarakat seperti apa? Kita tahu bahwa Indonesia sudah level darurat narkoba. Masyarakat sangat perlu untuk memiliki pengetahuan, pemahaman terhadap apa itu narkotika, kemudian komitmen yang kuat untuk tidak terjerat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta turut aktif dalam upaya-upaya pencegahan peredaran penyalahgunaan narkoba. Memang saat ini Polri sedang melakukan langkah-langkah upaya membentuk atau mencanangkan kampung tangguh bersinar, artinya kampung tangguh bersih daripada narkoba. Kita memberdayakan masyarakat, menggunakan relawan-relawan anti narkoba, kemudian di situ kita memberikan edukasi pemahaman, apakah bisa langsung dan tatap muka kalau situasi pandemi sudah mulai agak longgar, atau melalui kegiatan-kegiatan webinar, melalui kegiatan virtual dan sebagainya. Itu kita lakukan sehingga mereka tahu, mereka paham, mereka mengerti, dan mereka memberikan keputusan pilihan untuk tidak menggunakan narkoba. Seperti itu. Baik Bapak Direktur, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga terus bisa menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba. Amin. Demikian perbincangan saya dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Lutfi Martadian. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa narkoba ada sesuatu yang sangat berbahaya. Jangan sampai terlibat. Sekali terlibat, Anda tidak akan bisa keluar lagi. Sampai jumpa dalam program Siapa Bicara Jateng Positif lainnya. Saya Ahmad Taufik, sampai jumpa.